Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Suryandani, NIM A1Q1210171. Dalam video ini saya akan sedikit membahas tentang observasi dalam instrumen non-tes. Baiklah, saya mulai. Definisi observasi. Secara umum, pengertian observasi adalah proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti. Menurut Kartini-Kartono, pengertian observasi adalah salah suatu proses pengujian dengan maksud dan tujuan tertentu mengenai sesuatu, khususnya dengan tujuan untuk mengumpulkan fakta, skor atau nilai, verbalisasi atau pengungkapan dengan kata-kata tentang gejala sesuatu yang telah diamati. Langkah-langkah untuk menyusun pedoman observasi. 1. Menentukan topik dan tujuan observasi. Adanya rumusan dan tujuan dalam observasi diharapkan membuat observer akan lebih berfokus pada tujuan observasi dan sekaligus tidak mudah tertarik kepada gejala-gejala lain yang tidak ada kaitannya dengan tujuan observasi. Selain itu, dengan adanya rumusan tujuan observasi, maka selanjutnya si penyusun daftar atau panduan observasi menentukan materi dan aspek apa saja yang akan diobservasi. 2. Memahami materi observasi. Sebelum melakukan observasi, calon observer sebaiknya sudah menguasai dengan baik tentang apa saja yang akan diobservasi. 3. Mengkaji subvariabel dan indikator-indikator observasi. Selanjutnya, si calon observer merumuskan indikator-indikator tentang hal yang akan diobservasi. Indikator dimaknai sebagai ciri-ciri atau karakteristik yang ada pada variabel atau subvariabel. Dengan indikator yang jelas, memungkinkan seorang pengamat mampu menjabarkan variabel dan atau subvariabel itu ke dalam panduan observasi dengan baik. Dengan demikian, seorang pengamat seharusnya menguasai konsep tentang variabel yang diamati itu secara baik. 4. Menyusun panduan pedoman observasi. Jika indikator sudah dirumuskan dan sudah diuji cobakan, maka si calon observer perlu menyusun kembali panduan observasi secara lengkap. Langkah-langkah pengadministrasian pedoman observasi. Langkah-langkah penyusun pedoman observasi menurut Arifin adalah 1. Merumuskan tujuan observasi. 2. Membuat layout atau kisi-kisi observasi. 3. Menyusun pedoman observasi. 4. Menyusun aspek-aspek yang akan diobservasi, baik yang berkenan proses belajar peserta didik dan kepribadiannya, maupun penampilan guru dan pembelajaran. 5. Melakukan uji coba pedoman observasi untuk melihat kelemahan-kelemahan pedoman observasi. 6. Merevisi pedoman observasi berdasarkan hasil uji coba. 7. Melaksanakan observasi pada saat kegiatan berlangsung. 8. Mengolah dan menafsirkan hasil observasi. Selain itu, ada peran dan fungsi konselor. Menurut Barut dan Robinson, peran adalah apa yang diharapkan dari posisi yang dijalani seorang konselor dan persepsi dari orang lain terhadap posisi konselor tersebut. Sedangkan peran konselor menurut Barut dan Robinson adalah peran yang disandang oleh seseorang yang berfungsi sebagai konselor. Dalam pandangan Rogers, konselor lebih banyak berperan sebagai partner klien dalam memecahkan masalahnya. Dalam hubungan konseling, konselor ini lebih banyak memberikan kesempatan pada klien untuk mengungkapkan segala permasalahan, perasaan, dan persepsinya. Selain itu, observasi juga mempunyai kelebihan dan kelemahan. Teknik observasi mempunyai manfaat
yang cukup dapat diandalkan karena mempunyai beberapa kelebihan dan kekurangan, sehingga menjadi salah satu alternatif teknik pengumpulan data yang sering dimanfaatkan oleh banyak peneliti. Kelebihan observasi. Menurut Jumhur dan Surya, kelebihan teknik observasi adalah A. Sebagai teknik pengumpulan data yang langsung dapat digunakan untuk memperoleh data sebagai aspek tingkah laku. B. Bagi observasi, hal ini lebih meringankan dibanding dengan apabila mereka disuruh mengisi angket atau menjawab pertanyaan. C. Teknik observasi memungkinkan dilakukan pencatatan yang serentak dengan terjadinya gejala atau kejadian penting. D. Observasi dapat merupakan teknik untuk mencetak data yang diperoleh dengan teknik lain seperti wawancara, angket atau kuesioner, dan sosiometri. E. Melakukan observasi. Observer tidak memerlukan bahasa verbal sebagai alat memperoleh data. F. Melalui observasi dapat diperoleh data, gejala atau kejadian yang sebenarnya dan langsung. Kelemahan observasi. Ada beberapa kelemahan observasi antara lain: A. Banyak hal yang tidak dapat diungkap dengan observasi, misalnya kehidupan pribadi yang bersifat rahasia atau motif perilaku. B. Apabila peserta didik atau observer lainnya mengetahui bahwa mereka sedang diobservasi, mungkin mereka melakukan kegiatan yang tidak alamiah lagi atau perilakunya yang dibuat-buat. C. Hasil observasi banyak bergantung pada faktor-faktor yang tidak terkontrol. D. Faktor subjektivitas observer sukar untuk dihindari. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.